Halo teman-teman semuanya. Indonesia saat ini tengah berupaya menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Hal tersebut menyusul adanya beberapa portofolio proyek untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan ekosistem penyimpanan energi baterai terintegrasi. Jadi kenapa Indonesia harus beralih ke EV ya? Saya nggak bisa EV baterai saja ataupun saya general secara EV secara keseluruhan. Ini bahwa Indonesia nomor 1 nikel di dunia cadangan di kita. Terus untuk kobalt nomor 5. Untuk aluminium nomor 5. Koper juga udah sekarang nomor 5, sebentar lagi nomor 3. Manganese juga kita nomor 5, nomor 6. Jadi seluruh baterai EV yang diperlukan itu kita punya resource-nya di Indonesia. Itu suatu karunia yang luar biasa. Berdasarkan pemaparan IBC atau Indonesian Battery Corporation, setidaknya ada 5 proyek yang saat ini berfokus dikerjakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah proyek Dragon, yang merupakan proyek pengembangan end-to-end EV baterai value chain bersama Ningbo Contemporary Broom Legend Co. Ltd atau CBL, anak perusahaan CATL. Direktur Indonesia Battery Corporation atau IBC, Toto Nugroho mengatakan setelah IBC dan CBL melakukan penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement atau CSPA pada 16 Januari yang lalu, diharapkan CBL mulai menggelontorkan investasinya pada tahun ini. Adapun nilai investasi proyek Dragon ini sendiri, dari hulu hingga hilir totalnya mencapai 5,6 miliar US dollar atau sekitar 84 triliun rupiah. Hal itu disampaikan dalam rapat RDP bersama Komisi 7 pada Kamis 13 April 2023. Yang kedua yakni proyek Titan yang merupakan proyek pengembangan end-to-end EV baterai value chain bersama konsorsium LG. Menurut Toto, ada kemungkinan terjadi perubahan komposisi dari pihak konsorsium LG. Konsorsium LG sendiri akan datang ke Indonesia pada akhir 2023 atau awal Mei 2023 untuk menyampaikan konfirmasi dari anggota konsorsium LG atas komitmen dalam proyek ini. Yang ketiga adalah proyek BESS yang merupakan pengembangan pilot proyek baterai energy storage system dengan PT PLN dan MindID. Adapun untuk saat ini, proyek ini sendiri tengah dalam tahap feasibility study terkait dengan implementasi energy storage di area operasional PLN dan MindID. Yang keempat, yakni proyek Volt, di mana dalam proyek ini IBC melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi produsen motor listrik Gesit, dan saat ini IBC tengah melakukan peningkatan kapabilitas Gesit menjadi champion industri motor listrik nasional, pasca diselesaikannya akuisisi oleh IBC sebagai pemegang saham mayoritas. Selain BSS yakni mayoritas pemegang saham dari Gesit, dan Gesit ini adalah salah satu market leader saat ini. Terlebih lagi, Gesit merupakan karya anak bangsa yang kandungan lokalnya sudah mencapai 90%. Ini yang harus didorong dan dari demand setnya harus dibesarkan teman-teman. Nah, itu pentingnya. Jadi di IBC itu kita bukan saja di baterainya, tapi kita mendorong ekosistemnya. Portfolio kita salah satunya sekarang adalah Gesit. Gesit adalah motor EV yang benar-benar karya anak bangsa. Itu portfolio kita dan itu kita benar-benar integrasikan dengan baterai kita. Yang kelima atau yang terakhir yakni proyek Omega, di mana dalam proyek tersebut Indonesia digadang-gadang bakal mempunyai baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Pabrik itu sendiri rencananya bakal terbangun di wilayah Karawang, Jawa Barat, dan menurut Toto, Omega merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium asal Korea Selatan atau LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group. Adapun proyek tersebut rencananya akan memulai produksi pertamanya pada tahun 2024 mendatang. BUMN diberi kesempatan dinegosiasi masuk ke situ secara minoritas. Saat ini, proyek Omega sendiri konstruksinya sudah mencapai 80% di Karawang dan siap beroperasi pada 2024. Dan menurut Toto, pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang ini mempunyai investasi sebesar 1,1 miliar US dollar atau senilai 16,37 triliun rupiah. Sementara itu, produksi baterai pabrik tersebut di tahun 2024 ditargetkan mencapai 10 GWh atau GWh.
Dan ini adalah awal dari Indonesia menjadi EV Product Hub, terintegrasi dengan pabrik mobil Hyundai. Nantinya hasil produksi juga tidak hanya dibuat untuk dalam negeri tapi juga diekspor. Di sisi lain, Toto memaparkan kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dunia bakal mencapai 5.300 GWh pada tahun 2035 dan didominasi oleh kebutuhan dari kendaraan roda 4 atau mobil. Sedangkan kebutuhan baterai EV sebagian besar berasal dari 3 area yakni Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Menurut Toto, Indonesia ditargetkan menjadi EV Baterai Product Hub di kawasan Asia Tenggara, apalagi Indonesia mempunyai bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Pemerintah saat ini terus berupaya menggenjot ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Pasalnya, Indonesia mempunyai bahan baku yang penting berupa nikel. PLH Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA, Joko Wijayanto menyampaikan untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, setidaknya Indonesia dapat bekerja sama dengan produsen litium dunia, misalnya seperti Argentina dan Brazil. Dengan demikian, RI dapat mengadakan manajemen rantai pasok secara baik, sehingga Indonesia bisa menjadi sumber industri dari ekosistem baterai kendaraan listrik itu sendiri. Joko menyadari potensi pangsa pasar nikel Indonesia bakal berkurang, menyusul kebijakan Amerika Serikat yang mengucilkan nikel Indonesia dari paket subsidi energi bersih. Namun demikian, Indonesia masih mempunyai potensi pasar lain seperti Afrika, Australia, dan Cina. Kita harus bisa buat sesuatu yang dibutuhkan oleh kerabat kita yang di Afrika, juga Australia yang masih mau menerima produk kita. Karena apa? Yang memiliki barang-barang itu yang bisa dijadikan baterai, ada 4 unsur di Indonesia, yaitu nikel, aluminium, kobalt, NM, dan 1 litium. Sebagaimana diketahui, pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun baterai yang mengandung komponen dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate atau IRA secara penuh. Pasalnya, Indonesia disebut belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan Indonesia didominasi oleh perusahaan Cina dalam industri nikel. Nah, itu teman-teman, meskipun pasar nikel Indonesia terbatas karena dikucilkan oleh Amerika Serikat, namun kita masih mempunyai pangsa besar yang luas seperti Australia, Cina, dan Afrika. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.